Ungkapan situasi. Selamat malam jemaat terkasih, salam sejahtera. Sungguh kita bersyukur dan bersukacita karena Tuhan telah menghimpun kita untuk beribadah bersama dalam ibadah keluarga yang diadakan secara daring. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Sebelum kita memulai ibadah kita saat ini, mari kita berdiri dan memuji namanya dari Kidung Jemaat 237 ayat 1. Roh Kudus tetap teguh, Kau pemimpin umat-Mu, tuntun kami yang lemah lewat gurun dunia. Jiwa yang letih lesu mendengar panggilan-Mu. Hai musafir, ikutlah ke negeri sejahtera. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam doa pembukaan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Bapa di surga, sekalipun kami hanya berkumpul secara keluarga per keluarga di rumah kami masing-masing, namun dalam penyembahan kami malam ini Tuhan, melalui ibadah yang telah diatur, kiranya kami boleh menyatukan pikiran kami secara bersama-sama untuk fokus pada ibadah penyembahan pada malam hari ini, dan kiranya semua apa yang kami sampaikan melalui ibadah penyembahan ini hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Pimpin seluruh rangkaian peribadatan ini Tuhan, yang kami hanya sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita masuk kepada pujian kepada Allah dalam Mazmur berbalas, Mazmur 51 ayat 3-8. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, Dan tahirkanlah aku dari dosaku. sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa, Dan melakukan apa yang kuanggap jahat. supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, Dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Kembali kita menyanyi dari Pujian Gita Bhakti 42 ayat 1.
Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya, sudah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dihapus bersih? Bapak, Ibu, Saudara, mari kita bersatu di dalam doa sebelum pembacaan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kesempatan di malam hari ini di ibadah keluarga. Bapa, kami mau membaca firman Tuhan, urapilah kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan Bapa juga kiranya mau ajar kami untuk konsentrasi kepada firman Tuhan. Diamkanlah suara-suara yang lain yang mau mengganggu kami, dan kami boleh mengerti firman Tuhan, dan kami bisa memakai firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdiri untuk menerima firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang tertulis dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 26 yang berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikian pembacaan Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah.
Ya, selamat malam Bapak Ibu. Tadi pembacaan kita dari Yohanes 14 ayat 15 sampai 26. Itu temanya mengenai pengingat ilahi. Shalom Bapak Ibu Saudara, supaya tidak lupa apa yang Bapak Ibu mau lakukan, tidak lupa sesuatu yang kita mau lakukan, kira-kira Bapak Ibu mau melakukan apa supaya tidak lupa? Kalau saya pasang alarm di HP. Nah, ada berbagai cara supaya kita tidak lupa untuk suatu rencana ya, seperti kita mencatat, makan yang bergizi, cukup tidur, terus kurangi gula ya, terus kontak juga dengan orang lain, minta orang lain bantu mengingatkan, juga kurangi kegiatan-kegiatan yang tidak perlu, dan lain-lain. Nah, itu caranya supaya kita tidak lupa akan sesuatu. Nah, di pembacaan perikop hari ini, malam ini, supaya tidak lupa, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya berulang-ulang. Di Injil Matius, Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya 3 kali. Ya, di Matius 16 ayat 21 sampai 28. Itu Tuhan Yesus mengingatkan muridnya bahwa akan ada perpisahan. Ya, di Matius 17 juga ayat 22 sampai 23. Itu Tuhan Yesus mengingatkan Tuhan Yesus akan berpisah dengan mereka, dengan murid-muridnya. Tuhan Yesus akan pergi. Di Matius 20 juga, ayat 18 sampai 19. Jadi sudah 3 kali di Matius ya, Tuhan Yesus memberitakan tentang perpisahan. Nah, di perikop nas ini, percakapan Tuhan Yesus itu terjadi di ruang atas pada saat makan malam terakhir. Bapak Ibu bisa baca di Yohanes 13 ayat 1 sampai 2. Maka murid-murid sangat sedih. Ya, dan pikiran mereka hanya tentang perpisahan itu aja. Mereka hanya berpikir, aduh kita mau berpisah nih, ya, dengan Tuhan Yesus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus menguatkan hati mereka dengan perkataan damai. Ya, di Yohanes 14 ayat 27 sampai 28 bila Bapak Ibu Saudara baca di nas yang berikutnya ya. Nah, di ayat di ayat 15 Tuhan Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus harus ditunjukkan dalam taat akan perintah-perintahnya. Itu ada di ayat 23 dan 24 yang tadi kita sudah baca ya. Termasuk pengajaran Tuhan Yesus dalam keseluruhan. Itu kita bisa baca di Yohanes 8 ayat 31. Nah, perkataan-perkataan Yesus itu adalah sebuah rema ya. Dan perintah-perintahnya juga itu kita bisa baca di Yohanes 15 ayat 20. Karena perintah-perintah Tuhan Yesus itu amat banyak, maka Yohanes membuat perintah satu, yaitu mengasihi sesama. Seperti Tuhan Yesus mengasihi kita ya. Kita semua Tuhan Yesus kasihi. Jadi sesama kita juga harus mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi kita. Bisa dibaca itu perintah Tuhan Yesus itu untuk mengasihi, baca di Yohanes 13 ayat 34. Nah, tadi pembacaan di ayat 16 sampai 17 tadi yang kita baca, Yohanes juga menyatakan bahwa Yesus adalah bawahannya Bapa. Bawahannya Bapa di surga. Itu kita bisa lihat di Yohanes 4 ayat 34. Karena Yesus akan pergi, nah Yesus sebagai bawahannya Bapa, Yesus minta kepada Bapa, berikan penolong ya untuk murid-muridnya.
penolong yang permanen, artinya penolong yang tetap. Jadi di sini Tuhan Yesus mau hubungan dengan Tuhan Yesus itu tetap ada. Jadi hubungan dengan kita, hubungan Tuhan Yesus dengan umatnya itu tetap ada. Nah, melalui ya ada penolong itu, roh kebenaran. Nah, di ayat 18 sampai 19 Bapak Ibu bisa baca di sana, walaupun murid-muridnya itu ditinggalkan Tuhan Yesus, mereka tidak yatim piatu. Tuhan Yesus bilang begitu. Mereka tidak yatim piatu. Karena Roh Kudus akan diberikan dari Bapa di surga. Itu pada hari Pentakosta ya. Nanti kita akan merayakan hari Pentakosta ya. Nah, itu turunnya Roh Kudus. Nah, di ayat 19 Tuhan Yesus juga memberi kehidupan. Kehidupan yang bagaimana? Kita kan sudah hidup. Jadi ini kehidupan yang bagaimana? Itu kehidupan spirit atau kehidupan rohani. Jadi kita hidup nih hidup yang rohani. Bagi Tuhan Yesus berikan kehidupan rohani itu bagi murid-murid dan juga bagi kita orang-orang percaya ya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara bisa baca di Yohanes 11 ayat 25 sampai 26 bagaimana Tuhan Yesus memberi kehidupan spirit, kehidupan rohani. Yang menjadi penengah atau jembatan ya, mediator antara Kristus dan kehidupan murid-muridnya dan kehidupan kita semua ya, umatnya yang percaya, yaitu apa? Ya, Roh Kudus ya. Roh Kudus itu perantara ya. Nah, di ayat 20 sampai 21 Bapak Ibu ada perkataan pada waktu itulah. Itu artinya apa Bapak Ibu? Pada waktu itulah itu artinya pada waktu hari Pentakosta. Nah, pada waktu hari Pentakosta itu kalau Bapak Ibu Saudara bisa baca di Kisah Rasul 2 ayat 1, di situ ada penurunan Roh Kudus. Murid-murid pada waktu itulah akan mengerti. Di situ baru mereka akan mengerti hakikat hubungan Kristus dengan Bapanya. Nah, karena Tuhan Yesus selalu bicara dia punya hubungan dengan Bapa. Bisa dibaca di Yohanes 10 ayat 38. Masih banyak sih ayat-ayat yang lain, tapi saya cari yang itu. Nah, di ayat 22 sampai 24, Yudas di sini Yudasnya bukan Yudas Iskariot ya. Ini Yudas anak Yakobus. Kalau Bapak Ibu bisa baca di Lukas 6 ayat 6 itu, di situ dikatakan bahwa Yudas anak Yakobus. Nah, Yudas ini dia bertanya karena dia bingung dengan maksud Tuhan Yesus itu, dengan perkataan Tuhan Yesus itu dia bingung. Lalu dia bertanya. Nah, sama juga dengan kebingungannya Musa. Bapak Ibu Saudara bisa ingat ya cerita Musa. Musa kan pemimpin orang Israel keluar dari Mesir ya. Musa juga bingung. Jadi Musa di Keluaran 33 ayat 13 dan 18, Musa juga minta petunjuk Tuhan, minta Tuhan hadir. Saya nih nggak tahu bagaimana memimpin Israel. Nah, kita juga ya Bapak Ibu Saudara ya, kadang-kadang kita juga bingung. Bingung dengan maksud Tuhan ya. Karena kita juga kadang-kadang tidak mengerti Tuhan Yesus, mengerti jalannya Tuhan Yesus. Maka pertanyaannya Yudas di sini di ayat itu bukan pertanyaan dia saja, tapi itu juga pertanyaan murid-murid pada waktu itu dan juga menjadi pertanyaan kita juga ya. Kita mungkin kalau setelah membaca firman Tuhan kita bertanya-tanya seperti Yudas bertanya-tanya. Ya, kenapa Tuhan Yesus tidak menampakkan diri ke dunia? Kenapa cuma menampakkan diri ke kita aja? Itu kan pertanyaannya Yudas ya. Yudas anak Yakobus itu ya. Nah, terus Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus menjawab bahwa penampakan Tuhan Yesus, penampakan Dia dan Bapa tidak secara kelihatan dengan mata, tapi dengan cara yang tidak terlihat dengan mata, tapi dengan rohani. Jadi Tuhan Yesus akan menampakkan kita lewat
pengertian, dengan cara rohani, dengan iman. Kepada mereka yang taat kepada perintah-perintahnya, Tuhan Yesus menunjukkan penampakan di situ. Nah, penampakan rohani terjadi juga di mana Bapa dan Anak datang dan tinggal bersama dengan mereka yang percaya. Artinya kalau kita percaya, kita akan melihat Bapa dan Anak, Bapa di surga dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus di dalam iman kita. Indah ya? Amin ya Bapak Ibu ya. Wow. Nah, di ayat yang terakhir, ayat 25 dan 26, Roh Kudus akan mengajarkan dan mengingatkan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Roh Kudus akan mengajarkan kepada murid-muridnya dan kepada kita juga ya. Mengajarkan apa? Yaitu mengajarkan siapa itu Tuhan Yesus. Roh Kudus juga mengajarkan siapa itu Tuhan Yesus sebagai manusia, sebagai anak manusia. Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti itu. Dan Roh Kudus juga mengajarkan tentang kematian Tuhan Yesus, tentang kebangkitan Tuhan Yesus, tentang pendirian gereja-gereja yang ada di dunia ini. Juga gereja-gereja yang berlandaskan Tuhan Yesus ya. Dan juga mengajarkan tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan juga mengajarkan bagaimana orang harus hidup dalam pengajaran Tuhan Yesus. Nah, itu yang diajarkan. Jadi, karena Roh Kudus sudah mengajarkan itu semua, kita sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita diminta untuk bekerja di ladang Tuhan, bekerja pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Ya, itu di situ ditulis lebih besar. Bagaimana ya caranya supaya kita bisa bekerja di ladang Tuhan yang lebih besar? Caranya bagaimana? Ya, kita lihat lagi tadi yang dibacaan kita di ayat 15. 1, ada 3 ya. 1, taat. Ya, siapa yang mengasihi aku? Kan Tuhan Yesus minta taat, ikuti perintah-perintahnya. Itu taat ya. 2, di ayat 16 dan 17, Tuhan Yesus mau kita bergantung kepada Roh Kudus aja. Kalau kita bekerja tidak pakai Roh Kudus, ya pekerjaan kita tidak memuliakan Tuhan Yesus. 3, supaya kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan yang besar, yang lebih besar, kita hidup bersekutu dengan Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus. Kalau kita hidup bersekutu dengan Tuhan Yesus setiap hari, pasti kita bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, yang lebih besar. Ya. Nah, Bapak Ibu, memang tidak semua orang sih yang punya talenta ya untuk bersaksi, menginjil, jadi pendeta, jadi majelis. Ya, tidak semua orang bisa seperti itu. Tetapi Allah Bapa memberikan kita semua, saudara dan saya, tujuan hidup. Kita ini ada tujuan hidupnya. Bapa di surga memberikan kita tujuan hidup. Apa itu tujuan hidup kita? Yaitu memuliakan Yesus Kristus. Ya, dia sudah berkorban begitu luar biasa di kayu salib. Kita baru merayakan hari Paskah ya. Kita juga merayakan Jumat Agung, bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Dia mengalahkan semua dosa-dosa kita. Ya, dosa kita banyak banget. Nah, itu Tuhan Yesus sudah tanggung itu semua. Tuhan Yesus sudah mengalahkan itu semua. Nah, dalam segala hal, saudara dan saya, apa yang kita lakukan, Tuhan Yesus sudah kerjakan itu semua. Jadi kita patut memuliakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa. Nah, di dalam 1 Korintus 10 ayat 31 itu dikatakan begini ya Bapak dan Ibu. Jika engkau makan, ini Rasul Paulus yang bicara ya. Jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain,
lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Nah, jadi hidup kita ini hanya untuk kemuliaan Allah. Gitu. Dan jangan takut, kita bisa melakukan itu karena ada penolong, Roh Kudus. Nah, saya mau kasih contoh ini ya, saya dengar dari keponakan saya nih ya, tentang Jim Caviezel. Jim Caviezel ya. Dia itu pemeran utama di film The Passion of Christ. Nah, dia setelah mengalami penderitaannya Tuhan Yesus, karena dia itu nggak punya stuntman ya, nggak punya pemeran pengganti. Jadi dia memerankan itu semua. Jadi dia ikut merasa juga kena cambuk dengan paku-pakunya itu. Jadi dia badannya juga kena terabek gitu ya. Nah, jadi dia sudah merasakan bagaimana penderitaan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa. Akhirnya setelah film itu selesai, dia berubah. Dia tinggalkan dunia, dia ikut Tuhan Yesus. Ya, terjadi perubahan hidup dia. Kualitas hidupnya hanya untuk Tuhan Yesus. Dia mulai bekerja di ladang Tuhan. Pekerjaannya adalah setiap hari bersaksi. Dia bersaksi pengalaman dia menjadi pemeran Tuhan Yesus. Dia bersaksi bagaimana penderitaan Tuhan Yesus. Dan dia mengalami perubahan citra dirinya. Ya, dia menyangkal diri, dia mau mengikut Tuhan Yesus. Ya, jadi Kristus hidup di dalam dirinya sekarang. Puji Tuhan ya. Nah, jadi ada lagi bacaan ayat Alkitab yang bagus yang menguatkan kita ya sebagai pengikut Tuhan Yesus di Filipi 1 ayat 20. Kalau mungkin terjadi penganiayaan karena ikut Tuhan Yesus itu kita pikul salib ya. Jadi kalau mungkin ada penganiayaan pada kita dalam penganiayaan dalam tubuh kita karena Tuhan Yesus, tetaplah setia, tetaplah percaya, tetaplah Tuhan Yesus menjadi kemuliaan kita. Kita memuliakan Tuhan Yesus lewat pekerjaan kita. Kita menjadi bagian tubuh Yesus Kristus. Kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, malah lebih besar. Ya. Jadi saya teringat waktu Jumat Agung ya, ibadah Jumat Agung itu ada lagu yang kita nyanyikan, lagu Kidung Jemaat 169 ya. Di situ lagunya kan judulnya Memandang Salib Rajaku. Nah, ada kata-kata yang saya tersentuh, yaitu hancur congkakku. Jadi saya sudah tidak bisa sombong-sombong lagi, karena penderitaan Tuhan Yesus itu hancur congkakku. Dan harta hilang harganya. Artinya harta di dunia ini tidak ada harganya. Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus itu sangat berharga buat kita semua. Jadi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus benar-benar menyertai kita. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita setia sampai akhir dalam ladang Tuhan. Kita bersekutu selalu dalam persekutuan Tuhan Yesus, dan kita akan menerima mahkota hayat. Amin. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamatlah menang dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang.
terbang, sambut Raja yang menang. Antarkan kekatanya yang kekal kuasanya, yang kekal kuasanya. Mari Bapak Ibu kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang memberi hidup baru melalui penghayatan Paskah yang sudah kami rayakan di hari Minggu lalu, bersama-sama dalam persekutuan jemaat Sangkakala dan pribadi. Bapa, ajarkan kami melihat pekerjaan Tuhan yang lebih besar melalui kami. Tuntun kami taat turut Tuhan Yesus karena kasih-Nya kepada kami. Kami mau bergantung penuh kepada Tuhan Yesus dalam Roh Kudus dan hidup bersekutu dengan Juru Selamat setiap hari. Berkatilah kegiatan jemaat Sangkakala dalam minggu sepekan ini, ibadah PKB dan sidang majelis, kegiatan sidang majelis, dan juga kegiatan perayaan hari ulang tahun Sangkakala dan juga panitia HUT Sangkakala. Berkatilah kami semua dalam pelayanan kami, dalam kegiatan kami di minggu ini. Bapak juga kiranya memberkati bagi yang sakit, yang lemah tubuh, terganggu kesehatan. Tumpangkanlah tangan kuasa-Mu ya Bapa, menyembuhkan saudara-saudara kami, antara lain Penatua John Lepar, Ibu Matulesi, Ibu Maria Ondace, Bapak Rudi Runtuwene, juga Saudara Mario Kapo. Dan masih ada lagi saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum memberitahu di gereja, mereka dirawat di rumah. Berkatilah mereka semua yang sakit, sembuhkanlah mereka ya Bapa. Berkatilah juga keluarga Bapak Set semua yang melayani ibadah malam ini dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam kehidupan keluarganya. Berikan mereka kecukupan dalam kehidupan keluarganya. Bapak juga kiranya memberkati para tim media, para petugas dan pelayan-pelayan Tuhan, para presbiter, para anggota pelkat dan pengurus, pendeta jemaat kami, pendeta Esterina Manusiwa dan keluarga. Berikanlah kami semua yang bekerja di ladang Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Terpujilah Tuhan atas kasih-Mu dan memakai kami yang berdosa ini menjadi alat dalam pekerjaan-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita masuk dalam pengucapan syukur.
Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati, mulut, dan tangan kita, serta mengingat pesan dalam Alkitab yang tertulis di Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 291 ayat 1, 4, dan 5. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Dia yang mengingat kita dalam susah dan derita, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita masuk dalam doa syukur. Untuk itu mari kita berdiri. Kami bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kami. Saat ini kami telah memberi ungkapan syukur kami. Kiranya sucikan ungkapan syukur kami dan berkati semua pelayanan-Mu dalam pengelolaannya bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami percaya kemurahan Tuhan tidak ada habisnya dalam hidup kami. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Pergilah dalam damai sejahtera dan lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupanmu sehari-hari. Besarlah kasih Bapa-Ku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Ya Bapa, atas kasih-Mu yang selalu menaungiku, ku naikkan terima kasihku kepadamu. Arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.